Suatu ketika di sebuah kota yang tenang, di sebuah rumah mewah yang besar, hiduplah seorang pemuda bernama Julian. Kedua orang tuanya sibuk bekerja. Sebab itu ia lebih senang menghabiskan waktunya dengan teman-temannya di luar rumah. Suatu sore, Julian mendapatkan teguran dari sang ayah. Sang ayah kecewa Julian kerap mengambil uang tabungan keluarga. Padahal uang saku bulanan yang diberikan selalu cukup, bahkan lebih. Hingga keesokan paginya yang kebetulan adalah hari Minggu, sang ayah mengajak Julian menemui kakeknya di desa. Sesampainya di sana, seketika mereka merasakan hal yang sangat kontras dengan kehidupan di kota. Udara segar, pemandangan yang asri, hingga aliran sungai yang jernih benar-benar menenangkan pikiran mereka. Di tengah ketentraman itu, sang ayah diam-diam menemui kakeknya Julian, lalu menyampaikan niat kedatangannya, yang tentu saja dimengerti oleh sang kakek. Di kejauhan, sang kakek yang melihat Julian sedang menikmati keindahan desa itu segera menghampirinya. Julian yang mendapati kehadiran kakek yang sangat dia hormati dan sayangi itu, dengan antusias menyampaikan kebahagiaannya sebab bisa berkunjung menemuinya. Setelah menikmati momen pertemuan hangat itu, sang kakek kemudian mengajak Julian ke sebuah kebun kecil. Kakek ingin tahu sudah seberapa kuat kamu tumbuh. Apakah kamu mau menerima tantangan dari kakek Julian? Julian yang adalah seorang pemuda yang aktif, tentu menerima tantangan sang kakek dengan antusias. Baiklah, aku tidak akan kalah, kek. Apa tantangannya? Tantangannya simpel saja. Seberapa kuat pemuda kota sepertimu bisa mencabut tumbuhan yang ada di kebun ini? Pertama, kakek mau kamu mencabut rumput ini, ucap sang kakek menunjuk gundukan rumput di depan tempat mereka berdiri. Julian yang melihat itu hanyalah sebuah gundukan rumput, hanya tertawa dan berkata, "Kakek terlalu meremehkan aku. Tentu saja aku bisa mencabut rumput ini." Sambil mencabut rumput itu dengan hanya satu tangan tanpa kesulitan. Baiklah kalau begitu, sekarang kakek mau kamu mencabut tanaman kecil itu, ucap sang kakek menunjuk tumbuhan kecil yang berada beberapa langkah dari tempat mereka berdiri. Julian yang melihat tumbuhan itu masih meremehkan tantangan sang kakek dan mencabut tanaman itu dengan mudah. "Aku bukan pemuda lemah, kek. Berikan tantangan yang lebih sulit," ucap Julian menantang balik sang kakek. Sang kakek tersenyum tipis, lalu mengajak Julian melangkah ke sudut kebun kecil itu. Di sana sang kakek menunjuk sebuah pohon yang terlihat cukup kokoh, yang tingginya semampai dengan Julian. Kali ini, barulah Julian merasa tertantang. Dia maju dan mencabut pohon itu sekuat tenaga. Sebab percobaan pertama belum berhasil, Julian mencoba dari sudut berbeda dan memperbaiki kuda-kudanya. Dengan usaha penuh, akhirnya pohon itu pun tercabut dan Julian menghampiri sang kakek dengan rasa bangga. "Kamu ternyata pemuda yang cukup kuat. Sekarang ikuti kakek untuk tantangan yang terakhir," ucap sang kakek setelah memberi apresiasi kepada Julian. Mendengar itu akan menjadi tantangan terakhir, membuat semangat Julian semakin tinggi. Ia ingin segera membuktikan jika ia bisa menuntaskan tantangan dari sang kakek. Hingga saat sang kakek menunjuk sebuah pohon yang cukup besar, Julian terdiam sejenak. Peluh terlihat menetes di pelipisnya. "Apa kakek bercanda?" ucapnya tak percaya. "Cobalah dulu sebelum kamu menyerah," ucap sang kakek memberi semangat kepada cucunya. Semua jurus Julian keluarkan, begitu pula dengan semua sisa tenaga yang ia miliki. Namun, pohon itu tidak juga bergeming, hingga akhirnya Julian menyerah dan menanyakan tujuan sang kakek memberinya tantangan ini. "Julian, sebagaimana tumbuhan-tumbuhan yang kamu cabut, begitulah juga dengan kebiasaan buruk yang kita lakukan. Ketika kamu baru melakukan kebiasaan itu, akan mudah untukmu mengendalikannya, sebagaimana kamu mencabut rumput itu dengan mudah. Dan seiring kamu terus melakukannya,
kebiasaan buruk itu akan tumbuh semakin besar dalam dirimu dan akan semakin sulit kamu kendalikan. Hingga ketika kebiasaan itu sudah mengakar dalam dirimu, maka akan sangat sulit untuk meninggalkannya. Sebab sekarang kamulah yang sudah dikendalikan, sebagaimana pohon yang tidak sanggup kamu cabut. Maka dari itu, sebelum hal buruk itu mengakar dan mengendalikanmu, tinggalkanlah selagi dia masih kecil. Julian yang akhirnya mengerti maksud dari tantangan sang kakek, terdiam dan mulai memahami pelajaran penting itu. Pelajaran yang akan menyelamatkannya dari pergaulan dunia modern saat ini. Teman-teman, begitulah juga dengan kebiasaan buruk seperti judi, narkoba, porno, masturbasi, mabuk, dan lain-lain. Tinggalkanlah selagi masih punya kendali, sebab akan berat jika sudah kamu yang dikendalikan. Semoga kita semua bisa melawan kebiasaan buruk yang selama ini merugikan kita. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini membantumu. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.